Shalom blessing people, jumpa lagi bersama saya Antoni di channel GBI Berkat Bagi Bangsa. Pernahkah Anda merasa sendirian di dalam perjalanan imanmu? Seolah-olah sedang berjuang sendiri, melawan godaan, menghadapi pergumulan, dan tidak tahu harus cerita ke siapa. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai. Tapi Tuhan juga menciptakan kita sebagai makhluk yang butuh komunitas. Dia tahu kita tidak bisa berjalan sendirian. Itulah sebabnya Dia mendesain tubuh Kristus untuk saling menopang dan menguatkan satu sama lain. Banyak dari kita berpikir, kan aku udah ikut ibadah minggu, cukup dong. Tapi kenyataannya, ibadah minggu hanya 1 kali dalam seminggu. Seringkali kita hanya duduk, mendengar, lalu pulang. Kita belum tentu bisa membagikan isi hati, belum tentu bisa bertanya kalau tidak paham soal firman, dan belum tentu ada waktu untuk berdoa bersama secara pribadi. Yesus sendiri memberikan teladan lewat kelompok kecil yang Ia bentuk dengan 12 muridnya. Mereka tidak hanya mendengar khotbah, tapi mereka hidup bersama, belajar bersama, dan saling menguatkan. Dari komunitas kecil inilah dunia diubahkan. Jadi kalau kita merasa ibadah minggu belum cukup, itu bukan karena kurang rohani, tapi kita memang diciptakan untuk hidup di dalam komunitas. Jika Anda belum punya komsel atau sudah lama menjauh, ini waktunya Anda kembali, karena di sana Tuhan sedang menunggu Anda. Dan mungkin ada seseorang di komsel yang sedang menantikan kehadiran Anda. Bincang-bincang kali ini saya ditemani oleh seorang ibu yang luar biasa. Di tengah kesibukannya, beliau tetap meluangkan waktunya untuk mengikuti komsel. Langsung saja kita akan dengarkan kesaksian dari ibu yang luar biasa ini. Shalom Ibu. Shalom Pak Ibu Anton. izin, boleh Ibu ceritakan tentang latar belakang atau seperti apa Ibu sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga? Iya, shalom saudara semuanya. Perkenalkan saya namanya Betty. Saya dokter ya, dokter Betty, biasa dipanggil seperti itu. Sehari-hari karena profesi saya dokter, saya bekerja tentunya di pelayanan kesehatan. Saya bekerjanya di RSUD Dr. Sutomo dan juga saya sebagai dosen juga di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan pastinya saya juga ibu rumah tangga yang mengurus keluarga. Ya mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Berarti sebagai dokter, dosen, tentunya pasti sibuk sekali Bu ya. Tetapi apa yang membuat Ibu di tengah-tengah kesibukan Ibu dokter ini mau untuk aktif di dalam sebuah komunitas kecil atau yang kita sering sebut dengan komsel itu Bu? Iya, ya. Saya mengenal komunitas sel atau komsel yang mungkin di berbagai gereja punya istilah sendiri-sendiri ya Pak Anton. Ya, jadi sejak saya mengenal Kristus lahir baru, saya tahu bahwa saya tidak mungkin hidup sendiri. Ya, pastinya bersama Tuhan Yesus kan, tapi kita juga butuh orang lain sesama kita. Nah, komunitas itu sangat dibutuhkan karena kita tubuh Kristus. Ya, kita bukan Superman atau manusia super lainnya ya. Di dalam pertumbuhan iman kita butuh orang lain. Dan bukan hanya keluarga, suami, anak seperti itu, tapi juga kita butuh orang-orang seiman yang bisa membangun kita. Saya sangat percaya bahwa saya mengenal Kristus selalu ada bantuan atau support dari orang lain. Ada hal-hal yang saya tidak miliki bisa diperlengkapi oleh orang-orang yang tentunya yang seiman ya, yang percaya kepada Kristus. Berarti suasana dalam komsel tuh beda ya kalau kita seperti ibadah raya banyak orang. Iya, betul. Lebih suportif ya saling. Iya.
Ya kalau di komsel itu lebih membumi mungkin ya Pak Anton. Kita bisa cerita hal-hal yang kecil mungkin yang ya kelihatannya mungkin sepele gitu ya di rumah tangga, tapi itu bisa memberkati saudara kita. Demikian juga mereka bisa menceritakan sesuatu yang menurut kita mungkin ya enggak terlalu sulit, tapi buat yang mengalami mungkin sulit. Tapi ketika kita saling menguatkan, saling mendoakan, ada kelegaan. Ya, itu yang sering saya alamin. Misal juga kalau saya mungkin dalam kesibukan saya lupa berdoa, lupa banyak merenungkan firman. Ketika masuk ke komsel, saya ingat lagi, oh iya, saya kok begitu ya kehidupan rohaninya. Jadi saya juga bertobat gitu dengan ya tanpa dikhotbahin juga saya jadinya bertobat gitu dan bertumbuh. Berarti selain membangun hubungan antar kita, berarti juga membantu sekali dengan hubungan kita dengan Tuhan ya Bu? Betul sekali ya. Jadi mungkin kita kan bilang bahwa kehidupan kita itu harus menjaga spirit rohani kita harus berdoa, baca firman gitu ya. Terus tapi kan nggak ada yang tahu kalau kita nggak berdoa atau nggak baca firman gitu. Kita bisa larut kalau misalnya ya kebiasaan itu diteruskan, lama-lama kita menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan komunitas sel, bisa datang ke sana, kita ingat, oh iya, nanti ada yang cerita itu, saya hari ini berdoa dapatnya ini. Lah, saya belum berdoa hari ini, mau cerita apa gitu ya. Ya, jadi dengan sendirinya walaupun tidak dikhotbahin, kita bertobat sendiri gitu. Karena kita dapat insight dari ya teman-teman sekalipun sederhana ya. Berarti kita kalau dalam satu komunitas sel tuh kita benar-benar seperti punya keluarga rohani yang dekat ya Bu. Betul, iya, saya merasakan itu. Tentunya sangat berarti tadi kayak Ibu bilang kalau kita lagi dalam mungkin pergumulan atau apa, benar-benar teman-teman dalam komsel tuh membantu menguatkan kita ya Bu ya. Betul. Kalau gitu dalam berkomsel itu sendiri berarti Ibu Betty kan juga banyak belajar ya, bukan cuma menerima, tadi juga banyak memberi juga. Betul. Ya. Ya artinya kalau namanya komunitas ya tentu kita ada salingnya ya. Saling mendoakan, saling memberi perhatian, saling memberi makanan gitu ya, saling semuanya ya. Jadi ya itulah kehidupan komunitas. Artinya ya bukan hal-hal yang spektakuler mungkin ya, tunggu dapat masalah yang berat, bukan ya, tapi hal-hal yang sehari-hari juga itu menguatkan kita. Apalagi mungkin kalau ada yang memang juga mengalami masalah yang serius, masalah berat, tentunya kita bersama-sama bagaimana caranya supaya mendapatkan solusi, meringankan beban saudara seiman kita, seperti itu. Nah, kalau betul menurut Ibu Dr. Betty mungkin ada pesan yang mau disampaikan kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang mungkin belum punya komunitas sel, bagaimana menurut Ibu? Ya, berdasarkan pengalaman pribadi ya, menurut saya kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Kita hanya punya waktu sedikit di ibadah raya ya, hanya ya 2 jam, katakan 2 jam, 3 jam. Ya memang kalau pertemuan komunitas sel juga ya gak lama juga sih, maksudnya 2 jam 3 jam juga, tapi kita bisa karena kelompok kecil kita bisa saling bercerita atau ngobrol, berkomunikasi gitu ya, langsung dijawab. Nah jadi di komunitas itu saya nangkepnya bahwa ya kita nggak bisa sendirian, kita butuh orang lain yang saling menjaga. Jadi buat saudara yang belum bergabung, ayo bergabung, karena kita tidak super body ya, maksudnya Superman atau apa, manusia super ya, tapi kita memang diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi ikutlah komunitas
Ya mungkin pada awalnya ini ya susah ya gabung di komunitas itu, mungkin belum kenal, masih mungkin jaim, jaga image. Tapi lama-lama ya nggak perlu jaim ya, nggak perlu jaim di komunitas itu karena kita ya sama ya, nggak ada Keluarga kita keluarga, juga ya. nggak ada yang lebih baik atau nggak ada yang lebih jelek gitu ya. Ya kita ada untuk memperlengkapi dan kita ada juga untuk diperlengkapin. Gitu Ya. kan, iya ya. Nah, yang terakhir nih Bu, harapan Ibu nih ke depan Komsel itu baik secara pribadi maupun secara komunitas yang lebih luas, apa nih harapan Ibu? Iya, kalau saya sih tetap berharap ya semua komunitas sel bisa bertumbuh ya, bukan terpecah tapi bertumbuh bersama. Mungkin ada hal-hal juga yang misalnya tidak enak di dalam satu komunitas, ya bisa saja terjadi, tapi ingatlah bahwa kita ada di sana itu untuk praktek firman Tuhan. Ya, jadi mungkin kalaupun ada yang dirasa kurang, itu bagian kita untuk memperlengkapin. Atau kalau mungkin ada yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan ya mungkin harapan, ya bagian kita untuk menyempurnakan gitu. Jadi tetap jangan melihat sisi kurangnya, tapi melihatlah sisi positifnya bahwa kita membutuhkan saudara kita. Ya. Jadi penting yang tadi Ibu bilang saling itu Bu ya. Itu Saling, penting, betul. ya. Oke, terima kasih Ibu Betty. Apa yang baru saja kita dengar bukan sekedar cerita. Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan bekerja melalui komunitas. Komsel bukan hanya tempat kumpul-kumpul, tapi ruang di mana hidup diubahkan, luka dipulihkan, dan iman dikuatkan. Percayalah, dalam komunitas yang benar, kamu akan menemukan keluarga rohani yang menerima kamu apa adanya dan mendorong kamu menjadi pribadi yang Tuhan rencanakan. Jangan tunggu sempurna untuk bergabung, karena justru di dalam komunitas, Tuhan menyempurnakan kita. Jadi, langkah pertama yang kita bisa ambil hari ini, cari komsel. Hubungi pimpinan rohanimu, ajak teman-temanmu, dan biarkan Tuhan bekerja melalui relasi yang nyata. Karena iman bukan soal antara kamu dengan Tuhan, tapi juga tentang bagaimana kamu hidup bersama tubuh Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Saudara-saudara, saya ada peragaan sedikit yang menunjukkan bahwa pentingnya bahwa kita butuh orang lain. Di dalam diri kita tentunya kita punya semangat, punya api. Saat semua itu sedang berkobar, maka tentunya api itu akan bisa menyala dalam diri kita. Tapi ketika pergumulan, percobaan menghantam kita, menimpa kita, dan bahkan bertubi-tubi, pertanyaan saya, apakah api itu masih bisa menyala di dalam diri kita? Tidak bisa. Tentunya tidak bisa. Maka itu kita butuh orang lain untuk membantu agar api kita bisa menyala kembali. Demikian Blessing People. Saya Anthony. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.